sudah sampai di sekolahan. Assalamualaikum. Ono gedang manak siwalan, tapi siwalan dibungkus kapas. Nang Lumajang gak cuma dolan-dolan, tapi nontokno sekolahan sing siap menuju Jatim Cerdas. Nah, ini kita ada di salah satu SMK di Lumajang sing heboh dan gegap gempita. Sekolahnya swasta, tetapi mempunyai keunggulan yang siap dibandingkan dengan SMK di mana saja, bahkan di Indonesia. Bapak Kepala Dinas Pendidikan didampingi oleh Bapak Kabid PPSMK sudah siap untuk unjung-unjung. Langsung coy, kita ikuti. Jolali tetap ditutup, cek bebas COVID-19. Sampai kate bingung aku. Ayo melaku. Ya, ini kita ada di SMK Muhammadiyah Lumajang dan kebetulan dari Bapak Kepala Dinas sekalian Ibu, juga ada Bapak Kabid PPSMK juga didampingi oleh Ibu, ada Bapak Kacap wilayah Lumajang juga didampingi oleh Ibu. Tentu yang tidak ketinggalan adalah Pak Kepala sekolahnya. Menyaksikan banyak stand kehebatan anak SMA, SMK dan PKPLK. Saat ini menuju di salah satu lab kesehatan, jelasnya koyo opo, kita akan langsung ngomong-ngomong dengan Kepala sekolah, tentu juga dengan Bapak Kepala Dinas. Pak Kepala sekolah dulu, nyun sewu Pak Kadis. Pak Kepala sekolah, keunggulan sekolah penjenengan atau SMK penjenengan ini sebetulnya di bidang apa? Tentu semua unggul nih, tapi di sekian banyak yang unggul tentu ada yang menjadi unggulan. Kompetensi keahlian apa gitu? Yang utama itu di bidang multimedia, karena yang bisa membranding sekolah ini besar salah satunya multimedia. Ya. Tapi peminat utama yang paling utama itu keperawatan. Jadi tiap angkatan bisa sampai 4 kelas. Termasuk yang kita tempati saat ini. Nah, ini analis yang ini. Analis. Ini baru tahun ketiga. Gitu. Dan ini hasilnya sudah sampai kemana Pak Kepala Sekolah? Yang lulusannya sudah baru diinden. Untuk yang analis ini banyak yang inden, Bun. Wih. Jadi belum lulus sudah diijon dulu ya? Sudah. Wih, bahkan hebat. Mereka sekarang ada di dunia kerja. Weh, tepuk tangan. Pak Kadis nyun sewu, sebegini hebatnya anak-anak SMK khususnya kesehatan dan analis. Tapi di lain pihak juga ada D3 kesehatan Pak, yang juga banyak sekali lulusannya. Kinten-kinten apakah mampu anak-anak kita SMK nanti saat dia lulus bersaing dengan anak-anak yang D3? Apa nggih tasik kebagian tempat kinten-kinten Pak Kadis? Dunia kerja itu kan ada level-level tertentu Pak. Iya, saya rasa untuk level alumni SMK ya dia akan bekerja di levelnya. Yang alumni D3 dan D4 juga akan bekerja di levelnya. Dan saya yakin dunia kesehatan ini semakin hari kepedulian masyarakat, kepedulian kita terhadap kesehatan itu semakin meningkat, sehingga lapangan kerja untuk SMK kesehatan saya yakin terbuka lebar. Dan tadi Pak Kepala Sekolah sudah menyampaikan ternyata belum lulus pun sudah diinden oleh apotek-apotek. Ya, tentu ini juga satu kebanggaan. Satu lagi menurut Pak Kadis, kalau SMK Muhammadiyah nyun sewu ini yang swasta saja sudah bisa menggandeng Dudika yang begitu hebat. Ada apotek K24, ada Insan Medika dan lain-lain. Nah, apakah sebetulnya yang membuat SMK swasta itu sebegitu hebat dan membuat Dudika kepencut dengan sekolah ini? Mbak Menawi wonten tanggapan Pak? Iya, jadi Iduka itu juga sudah berpikir bahwa
dia membutuhkan tenaga-tenaga terampil yang diproduksi oleh SMK. Dan Iduka itu berharap bagaimana alumni SMK itu begitu bekerja di perusahaannya sudah mampu sesuai dengan yang dikehendaki. Oleh karena itu, alhamdulillah Iduka itu sudah masuk ke SMK bekerja sama, menyusun kurikulum bersama, proses belajar mengajar dievaluasi, bahkan Iduka itu mengirim tenaga-tenaga ahlinya untuk memberikan pembelajaran kepada siswa. Ini luar biasa, iya, sehingga sudah ada link and match lah antara SMK dan Iduka ini. Dan hasilnya seperti yang kita saksikan, anak-anak kita yang begitu hebat ini. Ya, tepuk tangan dulu. Ya. Satu lagi Pak Kepala Sekolah, bagaimana panjenengan memikat Iduka untuk bisa membantu mensupport sepenuhnya SMK panjenengan? Yang pertama kita menyesuaikan kebutuhan Iduka. Jadi apa yang ada di Iduka butuhkan itu kita persamakan persepsinya terutama dengan kurikulum. Kemudian di Iduka yang sudah kita ajak kerjasama, kita datangkan guru-guru tamu. Jadi mereka bisa mengajar langsung dan tahu kondisi anak-anak langsung yang nanti akan diterapkan di dunia kerjanya. Oh, terima kasih. Ngono dhisik, nanti akan kita lanjutkan. Nah, habis ini aku tak melanjutkan menganalisis ini dengan Pak Kepala Bidang bakteri ini Pak. Aja nang ini tetap di Jatim Cerdas. Setelah tadi kita ada di suasana lab analis dan kesehatan, kembali di sini Bapak Kepala Dinas yang masih juga didampingi oleh Ibu, ada Pak Kabid PPSMK yang juga didampingi Ibu, kemudian Pak Kepala Sekolah ada juga di sini adalah Ketua PDM ya, di Kabupaten Lumajang. Kita masih akan ngomong-ngomong lagi. Juga banyak di sini ada Pak Kacap, juga Pak Kasih, semuanya ada di sini. Nggih, Pak Kadis, kalau kita melihat ada SMK swasta yang begitu gegap gempita, nggih Pak, ya akademisnya, non akademisnya, dan melihat yayasan dengan pihak kepala sekolah atau manajemen sekolah begitu baik, nggih, ada kesesuaian dalam pengambilan keputusan. Konsep yang seperti ini sebetulnya patut atau pantas diteladani oleh yang lain, atau kinten-kinten tanggapan Pak Kadis bagaimana? Ya, setelah saya melihat SMK Muhammadiyah Lumajang ini, saya berani mengatakan bahwa ini adalah salah satu SMK percontohan, Pak. Tidak hanya memberikan kompetensi keahlian, tetapi soft skill, karakter itu betul-betul diajarkan, diberi contoh oleh para pimpinan di SMK Muhammadiyah Lumajang ini. Dan kekompakannya bisa kita lihat. Di sini saja hadir kepala sekolah, hadir PDM, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Lumajang, dan kebersamaannya bisa kita lihat. Dan alhamdulillah tadi saya diberikan informasi di warga sekolah ini, kepala sekolahnya saja hadir 1 jam sebelum jam 7 itu sudah hadir. Dan di sini satu kata kunci, tidak boleh terlambat. Dan jargon yang diusung pun luar biasa. SMK Muhammadiyah Lumajang hebat. Lanjutkan Pak. Satu hati taklukkan masa depan. Satu hati taklukkan masa depan. Nyuwun sewu Bapak, ini mewakili PDM Kabupaten Lumajang. Bagaimana konsep atau pengambilan keputusan atau pembinaan pihak PDM Kabupaten Lumajang untuk sekolah-sekolah Muhammadiyah, mungkin bukan hanya SMK ya, yang ada di Kabupaten Lumajang, seperti apa? Iya, terima kasih. Kami diberi kesempatan secara luas untuk memberikan pembinaan baik kepada siswa maupun kepada para guru, hingga
apa yang kami mau sebagai lembaga yang ownernya itu Muhammadiyah itu bisa kami transfer kepada mereka karena kami diberi kesempatan luas. Dan ini bukan sekedar basa-basi tapi memang teragenda. Jadi kami terus memberikan pembinaan kepada guru-guru sehingga mereka mengetahui seperti apa itu sebenarnya selera sekolah yang berkemajuan itu seperti apa, itu kami diberi kesempatan untuk itu. Bukan, tepuk tangan dulu. Ini kebanggaan untuk yayasan, mungkin bukan hanya untuk Muhammadiyah, tapi semua sekolah swasta yang pasti ada yayasannya ya kudu kompak, begitu nggih Pak Kadis. Pak Kepala Sekolah, saya mulai ngomong soal teknis nih Pak. Saya lihat dan saya baca, saya ketahui SMK Muhammadiyah Lumajang ini sudah menghasilkan banyak TEFA. Ya ada obat-obatan, ada spa dan sebagainya. Apakah semua itu sudah nyata, betul-betul dijual ke publik dan mendapat uang atau masih sebatas untuk latihan anak-anak? Kalau untuk TEFA, SMK Mulu, alhamdulillah sudah menghasilkan uang Bapak. Itu ya. Termasuk di yang sangat diharapkan masyarakat itu multimedia. Kemudian yang kedua usul keperawatan yang berupa spa, ada pijat refleksi dan sebagainya. Kalau untuk farmasi ada jamu dan sebagainya itu. Sudah langsung menghasilkan uang. Begitu. Kinten-kinten Pak, tanggapan awam atau masyarakat Lumajang dengan hasil TEFA itu bagaimana? Cocok apa ini ya Pak? Timbangannya mesake tak tuku aja gitu atau gimana itu kinten Pak? Kita sebelum melakukan produk itu analisa pasar. Jadi pasarnya bagaimana, baru kita sesuaikan dengan kebutuhan pasar begitu. Gitu ya. Iya. Jadi ini adalah bisnis nyata. Bukan hanya untuk ngesakne, bukan. Baik. Tepuk tangan dulu. Kita lanjutkan lagi, Janang Titi tetap di Jatim Cedak. Ya. Kita masih ngomong-ngomong lagi, melanjutkan tadi Pak Kepala Sekolah menyampaikan bahwa TEFA-nya sudah bagus, kualitasnya sudah baik dan sudah bisa dijual dan nyata. Ini bukan hanya untuk latihan anak-anak. Pak Kadis, menanggapi TEFA yang seperti ini tentu bisa juga dijadikan sebagai latihan anak-anak atau siswa untuk latihan usaha, jaga nih, mbok menawi nanti lulus itu tidak melanjutkan sekolah begitu Pak. Nah, kinten-kinten ada petunjuk khusus Pak, bagaimana untuk sekolah yang sudah seperti ini supaya anak-anak betul-betul bisa latihan atau membuka usaha ini? SMK itu mengajarkan keterampilan, kompetensi, keahlian, sehingga sifatnya wajib untuk mempraktekkan keahliannya itu. Oleh karena itu, bagaimana tatap muka, bagaimana praktek itu bisa dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Namun Cak Bay, kalau itu pun masih tidak memungkinkan, maka harus ada model-model lain yang serupa dengan praktek secara langsung. Dan model-model itu alhamdulillah di SMK Muhammadiyah Lumajang ini disiapkan, di mana ada TEFA yang bisa dipergunakan untuk PKL, tentunya dengan pengawasan dan bimbingan dari IDUKA. Saya melihat tadi bagus pelaksanaannya. Dan itu sudah mewakili Pak Kadis. Bapak di PDM Muhammadiyah tentu juga bukan hanya sisi akademisnya saja Pak. Karena anak-anak yang sekolah selain hard skill-nya juga dibekali dengan pendidikan keagamaan yang bagus. Nyun sewu nih Pak, sejauh mana itu pendidikan agama atau soft skill di SMK Muhammadiyah ini berjalan? Ya, di sini bukan sekedar teori ya diberikan, tapi praktek jauh lebih penting. Jadi setiap pagi anak-anak sudah terbiasa secara otomatis itu sholat duha. Tanpa disuruh mereka sudah langsung. Nyuwun sewu sebelum masuk kelas. Iya, sebelum masuk kelas ada sholat duha, kemudian ada ngaji sebentar, ada kultum, kuliah 7 menit gitu. Kemudian dalam kondisi suci dari hadas, mereka berwudu, gurunya juga begitu, masuk dalam ruangan itu frekuensinya sama, nggak ada guru marah-marah. Jadi semua nyaman. Guru itu seperti sahabat sekaligus sebagai orang tuanya. Jadi anak-anak senang dan betah di sini. Sore kadang-kadang anak nggak pulang-pulang. Saya tanya, kenapa nggak pulang-pulang?
enak di sini Pak itu suasananya. Ini yang pertama. Yang kedua, kami terhadap alumni para tamatan kan kami salurkan. Jadi jaringan-jaringan itu kami fungsikan dengan betul. Ada rumah sakit, mereka yang akan bekerja di rumah sakit kami tampung, ada di klinik, dan juga yang mau kuliah kami kasih rekom. Misalnya mau ke Unmuh gitu, ke Unmuh Jember atau Malang atau Surabaya, bahkan ke Jogja, yang minta rekom kami kasih rekom. Sehingga anak-anak di sini yang mau kuliah tersalur dengan baik, yang mau kerja juga kami tampung gitu. Antara lain. Jadi bagus sekali Pak Kepala Sekolah. Tentu penjenengan juga banyak mengikuti pembinaan-pembinaan baik oleh Bapak Kepala Dinas, Bapak Kabid ataupun juga sekaligus oleh Pak Wikan ya Dirjen Vokasi, bahwa selain hard skill juga soft skill ini penting. Dengan model yang disampaikan oleh Bapak yang PDM Kabupaten Lumajang ini tadi, apa itu sudah tepat? Atau kinten-kinten itu masih sekian, masih saya tambah lagi dengan ini. Kinten-kinten bagaimana? Yang kami lakukan seperti yang disampaikan beliaunya dari awal. Jadi kita mendirikan pertama kali itu 109 siswa yang kita terima, masih kondisi blank, tidak ada apa-apa begitu. Tapi awal yang kita bina adalah soft skillnya. Jadi mulai membaca Al-Quran, sholat duha tadi itu, sholat duhur jamaah, sholat asarnya juga jamaah. Bahkan kami bentuk kondisi seperti pondok pesantren. Jadi kalau masuk masjid suasana sepi, sudah sholat rapi, imamnya tidak keluar, setelah sholat pun imam tidak berdiri, semua tidak ada yang keluar, seluruh stakeholder begitu. Yang menyenangkan tadi loh Pak, begitu habis wudhu semuanya masuk, semua masuk, tidak ada yang ngamuk-ngamuk, tidak senang semuanya. Memang situasinya seperti itu gitu. Kita tidak pernah menghukum secara fisik. Jadi kalau ada anak yang salah kita dekati, kemudian kok masih diulang, besoknya kita suruh baca Al-Quran. Wih, hukumannya begitu? Bukan main. Kinten-kinten mungkin anak-anak JTV kalau kene sekolah teng Muhammadiyah iso apit kabeh iki. Baik, aja nang titik kita masih asik lagi. Kalau ini ditutukno ya cek suwi, makanya kita masih ada satu kesempatan lagi untuk membahas tentang bagaimana SMK Muhammadiyah dan juga masih ditemani oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan. Aja nang titik, tetap di Jatim Cerdas. Ya. Iwak panggang kok lalape pete, mestine iwak pitik sambele petis. Nang Lumajang gak cuma gedang sing gede-gede, tapi sekolahnya apik-apik dan boys. Kita lanjutkan ngomong-ngomong kita. Ini kita masih sedikit dengan Pak Kepala Sekolah nih Pak. Kiat penjenengan Pak. Kiat penjenengan selama ini kok siswanya kan banyak sekali nih. Sekolah swasta di Lumajang tapi siswanya banyak sekali. Dan punya kiat khusus untuk memikat anak-anak lulusan SMP supaya bisa masuk ke SMK Muhammadiyah. Salah satunya untuk kita memberikan yang terbaik pada masyarakat khususnya SMP, kita menempatkan kegiatan-kegiatan masyarakat di SMK Muhammadiyah. Jadi misalkan ada lomba PAI, SMP, SD di sini. Bahkan ada lomba-lomba kegiatan apapun kegiatan masyarakat, terutama dari cabang dinas, semua ke sini. Jadi tumpuk blek, kadang-kadang masyarakat sampai penuh. Kegiatan-kegiatan semuanya kita layani secara gratis. Jadi ruangannya kita siapkan, tidak usah bayar begitu. Bahkan sampai sound, aulanya, kursinya kita siapkan. Jadi acara kita branding salah satunya memberikan yang terbaik pada masyarakat. Masyarakat tahu, kemudian mereka percaya pada kita. Kalau bisa untuk mantenan, sunatan, kalau gedung kunggun sambil menggelar. Pak Gadis ini nyun sewu Pak. Sebetulnya pembinaan sekolah itu bagaimana Pak? Apa dibedakan kita iki swasta, iki anu apa ya Dinas Pendidikan iki padha ae anakku kabeh gitu bagaimana Pak? Iya Cak Fei. Untuk pendidikan Muhammadiyah saya sudah melihat dalam minggu ini itu 2 SMK Muhammadiyah. Yang pertama adalah SMK Muhammadiyah 5 Babat Kabupaten Lamongan. Dan sekarang saya berada di SMK Muhammadiyah Lumajang. Ternyata kedua yang saya lihat ini hebat-hebat keduanya. Ini menunjukkan bahwa tidak ada disparitas kualitas pendidikan antara negeri dan swasta. Kami pun memberikan perhatian yang sama antara negeri dan swasta. Dan ternyata tidak hanya negeri saja yang memiliki jargon luar biasa, dan jargon itu adalah penyemangat untuk mencapainya.
Kalau di sini tadi SMK Muhammadiyah Lumajang jargonnya adalah SMK hebat, satu hati taklukkan masa depan. Nah, ada lagi. Ini kan swasta, negeri. Saya kemarin di SMK Negeri Tutur Kabupaten Pasuruan. Jargonnya juga luar biasa, Pak. Kalau saya bilang SMK Negeri Tutur Kabupaten Pasuruan, dijawab oleh siswanya juragan milenial. Nah, itu. Dan ternyata jargon itu memang sesuatu yang sangat mempengaruhi alumninya. Contoh misalnya di SMK Negeri Tutur itu 80% lebih alumninya memang menjadi startup baru, menjadi wirausahawan baru, menjadi juragan baru. Begitu juga di SMK Muhammadiyah Lumajang ini, tadi Pak Kepala Sekolah menyampaikan yang belum lulus saja sudah diinden oleh orang-orang yang membutuhkan tenaga kerja dari alumni SMK Muhammadiyah Lumajang. Bukan main sekali. Ini menunjukkan bahwa pembinaan Dinas Pendidikan ke semua jenjang sekolah, baik itu SMA, SMK dan PKPLA itu tidak membedakan ini sekolahnya sopo, ini sekolahnya sopo, sama saja, dan bantuannya juga sama, sehingga yo cepet-cepetan sing meletik sing di contoh ini ada sekolah SMK yang Muhammadiyah swasta tapi meletik dhisik. Lah ono sekolah lain gak iso meletik yo entenono ae tutupe lak ngono. Pak Kepala Sekolah, monggo ada yang ingin sampaikan untuk yang lagi nonton JTV, silahkan. Mari kita menjadi sebuah sekolah yang kiranya bisa membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan, mencetak wirausahawan baru. Nah, dan wih, apik iki, sambil jempol. Bapak, monggo silakan, mungkin ada pesan untuk yang lagi nonton JTV siang ini, silakan. Kepada masyarakat luas, Muhammadiyah terbiasa mengelola pendidikan. Dan satu hal yang perlu diingat bahwa Muhammadiyah tidak ingin mengecewakan siapapun. Wow. Pak Kadis, semoga Bapak untuk yang lagi nonton JTV. SMK harus mampu mengantarkan alumninya untuk menjadi karyawan yang profesional, yang memiliki kompetensi keahlian sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, SMK juga harus mampu mengantarkan siswanya untuk berwirausaha, untuk menjadi juragan baru melalui startup baru. SMK juga harus mampu mengantarkan siswanya untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, di mana sekarang banyak jurusan-jurusan vokasi di berbagai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Nggih, nembah nuwun Pak Kadis, Pak Kabid, Bapak dan juga Pak Kepala Sekolah. Saya sudah dikancani untuk ngomong-ngomong tentang SMK Muhammadiyah Lumajang. Ngono dhisik wong iwak cucut nemu gedang akeh papat. Monggo kukut Lumajang, hebat pokoknya. Kula cabe nyuwun pamit. Wassalam.